kabar kita bisa mengudara. Ini acara ini kita selalu berevolusi, karena ini nanti mendengarkan masukan-masukan dari para pengguna jasa, dari para pegawai kita. Kemarin kita Zoom-nya berada di belakang laptop atau kamera atau komputer masing-masing. Nah, sekarang kita tempatnya agak bergeser. Nanti ada masukan-masukan lagi, monggo enaknya seperti apa, kita bikin santai, sesantai mungkin acara ini. Oke, kali ini masih dengan narasumber yang sama. Kita sapa dulu ini narasumber kita. Monggo, ini beliau adalah Kepala Seksi PKC 5, Pak Agung Setiono. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat menarik itu. Ada yang sedang di mobil itu, siapa ya? Galaxy Note 20, siapa itu? Sinten Mas niku? Siapa itu? sedang nyetir, takut menjawab. Itu Mas, mic-nya masih di unmute itu Mas, Galaxy Note itu yang lagi nyetir. Semangatnya tinggi sekali nih. Tapi pengen dengar ini, siapa ya? Ada yang kenal nggak ini? Beliau siapa itu? Soalnya saya jauh lihatnya. Unmute Mas. Win Pak, TTA Pak. Siapa? Oh, Top and Top, Mas Heri. Winarto. Oh, Winarto. Oh, baru kenal ya sekarang. Aduh. Nah, ini salah satunya Pak Agung, supaya kita saling mengenal, melihat wajah kita juga melihat wajah para eksimer-eksimer. Ora iki aku mami Gojek kok, karo Masun mosok urung kenal. Serius Pak Baroto ini terlalu serius nih. Oke, Mas makasih. Baroto harusnya itu. Mas Win. Siap. Semangatnya yang apa? Yang penting semangatnya untuk apa? Kita sharing ya. Nah, Siap, ini Mas. kita siapa juga ini sebelahnya Hantop itu siapa Pak Baroto ya? Heni. Iya. Siapa? Heni ya? Halo? Mbak Heni? Mbak Heni. Nah, oke, nemu yang cuma pasang kalau apa? Berkenan monggo videonya dinyalain biar kita bisa tahu. Tuh kayak Pak Eko Murtono itu loh, kelihatan cetha welo-welo. Oh, ada lagi Pak Baroto yang dari mobil ini, bagus itu. Mas Bagus. Oh iya. Itu kayaknya di kereta itu bersandar di jendela kereta api. Kereta. Oh, elok. Dari mana Mas nih? Dari Jakarta? Perjalanan kemana nih? Kita apresiasi ini Mas Bagus dari Sritek ini. Di unmute Mas. Itu mic-nya masih mati itu Mas. Wah, kita apresiasi sekali ini. Kalau di kereta kan nggak nyetir ya Pak Baroto. Jadi bisa, tapi sinyalnya bisa ngobrol. Bisa konsisten bisa gitu dapat ya. Mas Bagus itu monggo di unmute dulu. Sinyalnya lagi bagus Pak di sini Pak. Kok ngendi Mas? Dari mana mau kemana ini? Dari Jakarta. Jakarta. Wah, elok tenan. Oke, terima kasih. Nah, ini apa? Sekali lagi menindaklanjuti ya saran dari teman-teman apa kabar ya dulu. Betul. Waktu itu ya. Tapi agak sedikit berbeda ya. Kalau saya dapat informasi kemarin Jogja juga mengadakan ini apa kayak rapat gitu Pak Baroto, tapi mengulas tentang Per 7. Nah, kalau di sini ini sebenarnya juga bagian dari Per 7 _BC _2021 ya. Tapi kita mengupasnya satu per satu dokumennya. Nah, untuk kali ini Pak Baroto, kita mau ngupas tentang, ya bukan mengupas ya, sedikitlah kita ngobrol tentang bagaimana membuat BC 23. Tentu saja karena waktu ya, nanti tidak semua kolom kita bahas ya, jadi ada beberapa saja yang menjadi perhatian kami di
Bea Cukai Surakarta terkait dengan pembuatan BC 23. Nah, yang harus kita ingat ya bahwa dasar dari dokumen pabean TPB itu adalah Peraturan Direktur Jenderal nomor 7 tahun 2021 ya. Eksim harus tahu, Paham. harus pernah baca. Nah, ya. Jadi kalau diskusi nanti bisa nyambung. Oke? Oke. Nah, ketika satu saat kita ngobrol-ngobrol Pak Barato, ada satu pertanyaan juga yang kemudian itu membuahkan hasil ide yang ingin saya sampaikan. Ya, terkait dengan BC 23 ini juga, mungkin juga dengan BC-BC atau dokumen pabean TPB yang lain. Ya. Nah, kita kembali lagi ke dasarnya, di alur dari suatu proses importasi utamanya ataupun eksportasi lah. Tapi kita kali ini ngobrol dikaitan dengan importasi. Ada 3 alur utama di dalam importasi ini. Ya, ada yang namanya pre-clearance, kemudian tahapan clearance Pak Barato, kemudian yang ketiga adalah post-clearance. Ini kayak pelajaran saya SMP bahasa Inggris itu ada past, future, terus apa itu? Present. Nah, iya, ini hampir sama berarti. Past, present, future. Nah. Betul. Nah, ini kita berandai-andai juga ya Pak Barato ya. Nah, kemudian ya pemberitahuan pabean ya, pemberitahuan pabean itu tahapannya ada di pre-clearance ya, ada di pre-clearance. Kalau orang awam, wah ada yang ngajak anak-anaknya ini Pak Barato ini, bocor ini sampai saking ininya ya, saking berminatnya itu anak-anaknya diajak. Nah, pemberitahuan pabean ada di tahapan pre-clearance. Kalau orang awam secara umum di lingkup perdagangan internasional ini disebut dengan penyiapan dokumen impor. Nah, oke. Nah, begitu juga dengan pemberitahuan BC 23. Tentunya yang harus disiapkan apa? Ada invoice, ada packing list, ada bill of lading ataupun RW bill, ya. Kemudian persyaratan yang lain apabila bukan TPB, bukan kawasan berikat, ya. Semua keseluruhan dari administrasi, buku-buku, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam pemberitahuan pabean. Oke. Nah, pemberitahuan pabean itu disampaikan kemudian ya, tentu saja pemahaman terkait dengan kepabeanan juga harus dimiliki oleh semuanya ya. Oke, oleh semuanya. Bagaimana nanti ngisi kolom per kolomnya, bagaimana nanti HS-nya, ngisi nilai pabeannya dan seterusnya. Ya. Oke, nah inilah di tahapan pre-clearance. Kemudian ada clearance. Clearance ini bagaimanapun juga apa yang diberitahukan tadi dicek oleh petugas dan atau pejabat bea dan cukai. Nah, ketika inilah kita itu berhak, ya, kita itu berhak ataupun malah ada satu kewajiban karena memang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan ataupun Perdirjen bea cukai, ya. Nah, disinilah wewenang dari bea dan cukai. Oke, jadi kita berhak menetapkan satu pemberitahuan apakah benar ataupun belum benar. Apakah ada sesuatu yang harus ditambahkan atau tidak dan seterusnya. Ya. Kemudian ada post clearance. Post clearance itu tinggal importer ngurusin barangnya untuk keluar dari
yang namanya kawasan pabean. Oke ya, ini dasar pikiran. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Oke, Mas Erik lagi foto saya. Nah, Mas Erik lanjut, monggo. Nah, ini terkait kemudian dengan alurnya ya. Saya kira kita tidak usah terlalu saya tidak ingin mengungkapkan ini di sini. Nanti ya teman-teman yang ingin memperoleh materi ini bisa hubungi kami ya. Kami ada ada 2 slide, yang ini dan satunya terkait dengan per 7. Nanti silahkan minta ke kolom chat itu, atau nanti Mas Erik bisa ngirim per 7 dalam bentuk PPT dan ini. Dan slide ini. Oke. Ini nanti bisa dibaca sendiri saja ya. Oke, lanjut aja Mas Erik. Nah, inilah kita kemudian ke kolom-kolom di BC23. Ini kalau nggak salah sepertiga di atas ya. Ada nomor aju ya. Ada tujuannya BC23 tersebut, tujuannya kemana? Saya kira ini sudah hafal, okay? Ada data pemberitahuan pemasok ya, dari siapa, negara apa, PT-nya apa, perusahaannya apa ya, diisikan di sana. Kemudian ada importirnya, dalam hal ini kawasan berikat, okay? Karena kita semua di sini adalah pengusaha kawasan berikat. Kemudian pemilik barang. Ya, pemilik barangnya siapa? Sedikit informasi terkait dengan ini. Bila BC23 ataupun BC20 ya, BC20 adalah PIB umum ya. Kenapa ada kolom pemilik barang? Karena begini. Karena ada 2 kewenangan yang berbeda. Bisa saja pemilik barang ini ya memberikan kuasa kepada importir untuk melakukan importasi atas barangnya ya kepada nanti pemilik barang itu sendiri. Karena di sini kenapa dibedakan? Karena haknya akan ada perbedaan ya. Akan ada pajak-pajak yang harus dipenuhi atas atas transaksi yang dilakukan oleh importir dan kepada pemilik barang, kecuali apabila importir dan pemilik barangnya adalah sama ya. Kemudian ada PPJK, silahkan diisi, bila pakai PPJK silahkan, bila tidak kosongkan saja ya. PPJK atau perusahaan pengurus jasa kepabeanan, silahkan diisi, bila ada, bila tidak kosongkan saja, karena semua sudah dilakukan oleh pemilik barang sendiri, nggak apa-apa. Kemudian ada cara pengangkutan, saya kira silahkan diisi, okay. Kemudian di kolom yang kanan di sana, okay, ada nomor pemberitahuan atau yang nomor pendaftaran yang kita sebut sebagai, disingkat sebagai NOPEN, pelabuhan bongkarnya mana, kantor pengawasnya mana. Nah, saya pernah menemukan di sini ya, ada kawasan berikat yang lupa ya, yang lupa kode kantor atau tidak mengisi kode kantor pabean pengawas. Ini akan sedikit menyulitkan kami ya, karena kami Bea Cukai Solo punya kewajiban untuk melakukan laporan-laporan terkait dengan ekspor impor yang dilakukan oleh kawasan berikat. Ada yang salah ngisi kantor pengawasannya sama dengan bongkar. Nah, ini nanti tidak terdeteksi di C-ISA kita. Ya. Karena ini kode kantor pabean pengawasan ini
nanti akan masuk ke data kami, data Bea Cukai Solo ya. Kalau dia ada keluar, berarti nanti ada informasi data yang tidak bisa kami lihat. Nggih. Ini hati-hati nggih. Pengawasan kode kantor pengawasan. Nah, ini saya ingin tanya ini ke siapa Mas Erik yang hadir ini. Coba itu Mas apa ya? Itu siapa ya itu ya? Ada Haria Suryanto dari mana? Globalindo. Mas Anto ini. Mas Anto, kode kantor Bea Cukai Solo berapa ayo? Halo Mas Anto, Globalindo. Kok enggak dengar suaranya? Oh, mic-nya bermasalah ya. Coba ditulis di kertas. Atau ditulis. Berapa Mas Erik ditulisnya? 06 060 600. Nah, oke, mantap. Nanti tidak dapat hadiah, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini mohon ya teman-teman selalu ngisi yang ini ya, karena apabila lupa atau salah maka data akan keluar ke kantor yang Anda tuliskan di sana, dan ini nanti menyebabkan ketidaksinkronan data yang ada di kami. Oke ya. Walaupun tampaknya sederhana, tapi sangat penting untuk kami. Oke, lanjut ke materi tadi, Mas Erik. Oh, jangan cepat-cepat dulu. Nah, ini ya. Kemudian di sana ada invoice, oke. Semua yang ada di sini info oke semua, terkait dengan manifest juga oke. Nanti akan nongol secara otomatis apabila data yang diisikan sama dengan data yang diberitahukan kepada pengangkut ataupun forwarder ataupun yang dikasih ke PPJK, dan PPJK nanti akan laporkan ke forwarder. Kalau datanya sama, nanti di sini muncul secara otomatis. Kalau L tentang bagaimana pembayarannya ya, silahkan aja disesuaikan. LC ini menjadi suatu hal yang penting apabila diberitahukan di dalam BC20 PIB ya. Oke, nggih. Tapi sebaiknya juga untuk kepentingan administrasi perusahaan, nah silahkan. Ya, bagaimana cara pembayarannya silahkan ditulis di sini. Nah, kemudian ada cara pengangkutan, tempat penimbunan, cara pengangkutan silahkan sesuaikan, tempat penimbunan silahkan sesuaikan, nama sarana pengangkut saya kira sudah biasa, valuta. Nah, sekali lagi valuta, begitu juga dengan dokumen-dokumen yang lain, jangan sampai salah. Ya, harusnya USD ditulis yen, wah repot ini. NDPBM silahkan per mingguan, ini hanya sekedar mengingatkan. Lanjut. Lanjut, ini ya. Kalau urean barang di mana ya? Oh, di situ ada nanti ya. Ada pelabuhan muat, pelabuhan timbun, pelabuhan bongkar, silahkan. Ada CIF, ada FOB-nya berapa, freight-nya berapa, asuransinya berapa, silahkan. Ini bukan satu hal yang membingungkan ya bagi teman-teman. Semua data sudah akan bisa ya. Kemudian ada informasi berat kotor, berat bersih, selanjutnya. Oke, kemudian ada apa itu nomor 29 itu. Ini kemasan ya. Kontainer kalau nggak salah ini, ataupun kemasan non kontainer, informasi dengan terkait dengan kemasan, silahkan disesuaikan. Nah, ini ada kolom 33 ya, terkait dengan pos tarif HS dengan
kode barang, dengan uraian barang, dengan jumlah dan apa itu? Jumlah dan jenis kemasan, fasilitas impornya, surat keputusan dokumen lainnya diisikan di sini. Nah, untuk pos tarif HS, nah ini saya ingin memberikan satu penekanan di sini ya, terkait dengan HS. Nah ini sebenarnya ada salah satu teman yang harusnya di sini nih, mungkin sedang di perjalanan Pak Baroto ya. Iya, ini tadi kan kita siapkan kursinya 3. Memang kita sebenarnya mengundang satu praktisi dari eksimer dari kawasan Berikat, tapi mungkin ada sesuatu di jalan. Semoga nanti segera hadir Pak Agung. Nah, ya, oke, tapi bagaimanapun juga waktu sudah waktu berjalan terus ya. Oke, terkait dengan HS. Nah, bagaimana dengan HS ya? Inilah yang ingin saya tekankan di sini karena belum tentu ya, mohon maaf bukan merendahkan ya, karena pengalaman saya memang seperti itu. Belum tentu seseorang yang pengalaman kerja di Eksim beberapa tahun ya, belum tentu akan bisa mengisikan HS ini dengan benar. Artinya dasarnya apa ketika menuliskan HS yang ada? Ada yang bilang ya udah niru BL-nya saja, ya niru BL-nya saja. Nah ini sebentar, ini Mas Erik, ada teman-teman kita juga ya dari PBJ pemeriksa. Ini tolong semua perhatikan ya, bukan hanya Eksim, tapi kita sendiri ya di Becus ya, Bolo Becus harus sepakat dulu nih kita ya. Ya, oke, kembali lagi HS sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 26 tahun 2022 atau BTKI 2022 ya. Nah, disinilah HS itu diatur. Disinilah HS semua tercantum di sana. Ya. Nah, ingat ya, kembali lagi ke paparan saya sebelumnya terkait dengan pre-clearance, clearance dan post clearance. Ya. Nah, pemberitahuan adalah sesuatu yang disampaikan kepada Bea dan Cukai ya atas apa-apa yang mereka terima, informasi yang diterima dari manapun, dari buyer, dari mungkin ada informasi dari forwarder dan seterusnya. Ya, HS ini kaitannya nanti dengan BL ini. Ya, ada yang menyebutkan harus sesuai dengan BL-nya. Nah, ini ya belum tentu karena kecuali sudah dibicarakan sebelumnya antara Eksim ataupun marketing perusahaan kepada buyer bahwa nanti atas importasi kami dengan BL yang ini harus HS-nya sekian. Ya. Karena ada kemungkinan atau banyak kemungkinan HS yang ada dari negara asal itu tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Ya. Ada saja kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi dasar pembuatan HS adalah oke, enggak apa-apa, lihat BL-nya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, lihat juga uraian barangnya. Ya, uraian barangnya. Kalau belum seret, nah tanyakan kepada teman-teman. Nanti atau sebelum tanyakan kepada teman-teman, nah coba cek di BTKI 2022 apakah sudah sesuai. Nek bingung, takok se. Ya, kalau bingung tanya dulu. Oke ya. Nah, jadi penentuan HS di sini itu sebenarnya ada di kembali lagi BTKI 2022 ya. Jadi kalau ada teman-teman ini petugas BC ya, teman-teman BC ya, jangan sekali-sekali langsung ambil kesimpulan, keputusan
Udah sesuaikan BL-nya saja. HS yang ada di sana masukkan ke BC23. Jangan, ya, jangan cek and recheck terlebih dulu, ya. Belum tentu HS yang ada di BL itu adalah sesuai yang digunakan di BTKI 2022. Ingat nggih? Jadi Eximers dan BC harus sepakat dulu nih, ya. Kita dasarkan kepada BTKI 2022. Jangan kita dasarkan kepada BL ataupun RW-Bil, misalkan ada, atau dokumen lain, misalkan ada. Ya, cek dulu di BTKI 2022 nggih. Oke nggih, sekali lagi nggih, petugas BC jangan langsung ambil kesimpulan bahwa HS langsung diambil dari BL. Jangan. Cek dulu. Oke, kalau belum nemu, nah silahkan diskusikan dengan senior. Silahkan diskusikan dengan atasan. Oke, nah petugas Eximer demikian juga. Kalau bisa, jangan hanya copy paste. Utamanya untuk produk yang misalkan baru, ya, atau sebelumnya belum pernah impor atas barang tersebut. Oke, nggih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian ada kode barang. Nah, ini kode barang. Nah, sesuaikan saja. Bila buyer menghendaki kode barangnya adalah kode barang yang dari dia, nah silahkan. Ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang kemudian kode barangnya tidak sama dengan keinginan yang dari buyer. Karena kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di dalam manajemen perusahaan bahwa atas barang yang diimpor tersebut kode barangnya adalah A misalkan. Oke ya, nah, nanti sesuaikan dengan yang ada di IT inventory-nya. Inventory atas barang tersebut itu apa? Ya, nomor, kombinasi nomor dan huruf. Nah, silakan. Oke. Sesuai keinginan, sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Silahkan. Oke. Jadi kode barang ini usahakan juga ada informasi apabila memang berbeda yang masuk ke inventory perusahaan. Sehingga nanti tidak ada perbedaan data terkait dengan kode barang. Karena kode barang ini nanti kelanjutannya akan bisa menjadi parameter pencarian. Kalau parameter pencariannya pun sudah tidak sinkron, nah nanti akan susah. Apalagi ketika bea dan cukai, bea dan cukai langsung melihat ke IT inventory. Ini saya yakin nanti akan ada perbedaan ataupun kesulitan kami dalam mencari. Ini tampaknya tamu kita sudah hadir Pak Baroto ini. Disapa dulu Pak Baroto. Ya, Pak Agung. Ini sebentar dulu nggih. Sembari kita melemaskan otot-otot. Ini narasumber kita dari praktisi kawasan Brika sudah hadir. Monggo kita persilahkan Ibu siapa ini? Monggo, Ibu silakan. Biar jadi apa? Penasaran. Penasaran. Nah, monggo. Nanti setelah kelihatan Sugeng Rawuh. Ibu. Nah. Monggo Bu, menyapa dulu Bu. Tuh topengnya bisa dibuka kalau berkenan. Nah, sekarang udah kelihatan. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan saya Dina dari Tunhong. Ya, ini tadi misteri guest-nya udah ditunggu-tunggu dari setengah jam yang lalu ini. Sekarang udah rawuh mungkin. Ya, selamat datang Ibu di klinik Kaber ini, Bea Cukai Surakarta ini yang edisi yang kedua ini, yang kita berevolusi Bu. Jadi yang kemarin kita live secara online dari komputer masing-masing, sekarang kita hadirkan salah satunya dengan menghadirkan praktisi. Ya. Terima kasih rawuhnya Ibu. Monggo. Dilanjutkan dulu nggih, Pak. Oke. Kita bacakan kalau CV-nya. Kalau satu pertemuan yang serius itu kita bacakan CV-nya gitu kan.
Nah, Bu Dina ini ya saya sampaikan kurikulum vitae beliau. Ini sejak lahir namanya juga Dina, ya Bu ya, bener kan? Nah, bener kan? Yes. Nah, ternyata Bu Dina ini juga cukup senior ya di urusan kepabeanan ini. Kalau nggak salah dulu sebaris dengan Mas Winarto. Ibu dulu pernah ketemu Mas Winarto nggak Iya, di Top and Top? top end. Enggak di top and top, cuma saya kenal Pak Win udah lama. Oh ya, Bu, apa mic-nya agak dideketin Bu. Kayak diuntal gitu loh Bu. Nah, Iya Pak, iya. nah, Bu Dina ini dulu 2000 berapa Bu? Di KBN Priok itu Bu. Di KBN Priok saya mulai tahun 86. Tahun Wah, saya 86. baru lulus SD. Aku urung lahir. Belum diadopsi sama ini orang tua yang Iya, belum dibuat. Bu Dina ini dulu di kemarin ngobrol-ngobrol ternyata kerja di Golden Castle. Nah, kalau saya Golden Castle itu sudah enggak asing lagi. Golden Castle kan Bu ya, benar. Ya, itu perusahaan garment juga. Ketika itu masih manual semua Bu ya. Iya, kalau buat dokumen masih diketik gitu kan, salah dihapus, ulangi lagi gitu kan. masih pakai karbon juga. Ya, saya juga dulu kalau tanda tangan itu Bu, karbonnya harus 9. Baru tanda tangan. Dan di meja itu bisa segini tuh. Karena kalau di KBN Priok itu seingat saya ada 11. Waktu saya di sana itu ada 11 kaber, seingat saya. Tahun berapa itu Pak Agung? 2002, 2003, terus 2005 saya pernah. Awalnya juga 18 Pak. Awalnya 18. Tapi ketika saya itu 11. Jadi waduh 18 jadi 11 malah ya. Ada beberapa yang mengundurkan diri mungkin pindah ke mana Cakung juga bisa. Nah, oke, jadi Bu Dina ini sudah banyak mengalami percaturan terkait kepabeanan, terutama di kaber. Nah, ini kita lagi ngobrolin HS Bu. Nah sekarang silakan Bu, yang pernah disampaikan ke saya atau pengalaman Ibu terkait dengan HS itu harusnya bagaimana? Silakan Bu Dina. Siap. Begini Pak, untuk kode HS. Nah, pada saat kita pembuatan BC23 itu kode HS-nya itu kita harus sesuai dengan nomor yang tercantum di BL atau tidak. Karena kadang yang tercantum di BL itu menurut kita kok masih kurang pas gitu loh. Oke. Barusan saya sampaikan, iya enggak? Ini sering Bu, kayak gitu tuh terjadi atau ya dalam pernah sih Pak, enggak sering. Oh pernah, jadi ada yang asal, bukannya asal ya, nyari mudahnya atau enggak mengecek lagi dalam pengisian dokumen BC23 ini, dia pas HS-nya langsung ngambil dari BL yang ada gitu nggih. Oh, itu tadi yang pernah, tadi sempat dibahas sedikit sama Pak Agung nih, monggo. Iya. Terus Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Jadi Bu, tadi juga sudah saya sampaikan. Baik kepada teman-teman maupun kepada eksimer ya. Dari HS itu patokannya dasarnya adalah PMK 26 2022 atau BTKI 2022. Jangan berdasarkan ke BL saja. Nah, benar yang disampaikan Ibu tadi, kalau di BL itu kan informasinya apabila belum ada satu percakapan atau komunikasi sebelumnya dengan buyer, maka akan disampaikan HS yang berlaku di negara asal kan gitu, belum tentu sesuai. Nah, ini saya minta baik eksim ataupun petugas sendiri juga cek terlebih dahulu ya. Jangan memberikan informasi BC23 itu harus sesuai dengan BL-nya terkait dengan HS gitu. Nah, saya sudah sampaikan Bu. Tapi Bu, dasarnya Bu, pengalaman yang sudah Ibu dapat ini Bu, itu melencengnya jauh atau seperti apa Bu? HS yang ada di BL dengan yang pernah Ibu alami gitu Bu? Enggak jauh sih Pak, paling bedanya dia hanya woven sama knit. Tapi kan kalau di kode HS kan otomatis kan bedanya lumayan jauh.
mungkin jenis barangnya nggak begitu itu, tapi HS-nya yang jauh ya. Iya. Karena gini, setiap setiap aturan yang ada di negara itu bisa berbeda-beda kan. Selain terkait dengan tarif, karena HS kan nanti sudah pasti langsung terkait dengan tarifnya, bisa saja berbeda. Kemudian larangan dan pembatasan, biasanya yang woven ini kalau di Indonesia benar-benar dijaga Bu ya, yang woven fabric, iya kan, ya untuk melindungi. Nah ini tadi perusahaan-perusahaan domestik di Indonesia ya, makanya harus ada pembatasan. Kalau nggak salah yang woven ini sedikit dibatasi, berbeda dengan yang knitting. Woven itu tenun, knitting itu rajut. Nah, ya kan, Bu Dina karena pengalamannya sudah seumur mungkin 2 kali lipat teman-teman pemeriksa yang paling muda di Bea Cukai, Bu. Ini salah satunya dari keuntungannya kita menghadirkan praktis itu ya seperti ini. Jadi kan kita informasikan juga ke para eksimer, para pegawai Bea Cukai yang ikut. Ternyata Bu Dina ini juga punya pengalaman yang jauh-jauh lebih. Selain selalu kita mendekatkan kepada teman-teman pengguna jasa kita, Pak Baroto. Ya, tuh. Ya kan? Nah, kita difoto dulu, Bu. Cis. Gitu kan. Nah, oke, lanjut Mas Erik. Lanjut dulu nggih, Bu nggih. Nah, ini saya lompat-lompat saja ya, cuman kalau ingin langsung mempelajari silakan nanti bisa dibuka-buka lagi. Yang saya juga kurang percaya kalau nanti dibuka oleh teman-teman eksim. Karena pekerjaan. Nah, ini ada langsung ke kolom 40 sampai 46 aja ya. Ini terkait dengan jenis pungutan. Di sana ada kolom ditangguhkan, dibebaskan, tidak dipungut. Kalau di PIB, nah ini sekedar informasi ya, karena teman-teman pastinya sangat jarang ataupun malah belum pernah membuat BC20. Kalau di BC20 ada yang namanya biaya masuk ditanggung pemerintah, Pak Baroto. Jadi kolomnya ada satu lagi kan gitu. Nah, kalau saya memperhatikan percakapan yang ada di WA Group nih, nah seperti apa itu Pak? Nah begini, ada yang nanya kalau PPN itu ini isinya pilihannya apa? Dibebaskan, ditangguhkan, terus dibuang, dan seterusnya. Saya lupa itu. Dibebaskan, ditangguhkan, tidak dipungut, atau satu lagi apa lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh yang apa? Nah, begini. Apabila terkait dengan bea masuk, ya. Apabila terkait dengan bea masuk, kalau sudah menjadi pemberitahuan pabean, itu akan ada 2 di sini. Ditangguhkan atau dibebaskan. Oh, kalau di BC23 hanya ditangguhkan, tetapi apa yang dimaksud dengan ditangguhkan? Ya, ditangguhkan ini adalah bea masuk yang terkait dengan TPB ya, karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini adalah penangguhan, ya, adalah penangguhan. Jadi bisa dibilang kalau BC23 nanti, kalau bea masuknya di sini adalah isinya ditangguhkan semua, ya, untuk bea masuk. Nah, terkait dengan perpajakan. Kalau perpajakan kira-kira apa Bu? PPN, PPH. PPN, PPH. Itu di nopo? Kalau untuk di kaper berarti tidak dipungut. Nah, tidak dipungut. Sebenarnya bukan hanya di kaper nggih, tapi aturan secara umum apabila PPN dan PPH itu berarti tidak dipungut. Ya.
importasi ini hanya sekedar tambahan, mungkin lebih cenderung kepada teman-teman di bea cukai, internal bea cukai. Ada juga bea masuk yang tidak dipungut. Ini yang mana? Yang angkut lanjut dan seterusnya. Yang angkut lanjut, angkut terus gitu kan. Oke, nggih. Nah, kemudian apa itu dibebaskan? Bea masuk, tapi kalau bea masuk pasti isinya ditangguhkan, dibebaskan ya. Kalau tidak dipungut itu jarang sekali karena belum terjadi pemberitahuan pabean pemasukan ke dalam negeri. Oke. Nah, dibebaskan apabila ada persetujuan dari instansi lain atas barang tersebut yang diimpor oleh PTA dengan kuota sekian, maka bea masuk yang diimpor nantinya diizinkan untuk dibebaskan. Nah, itu nanti diisikan dibebaskan. Nah, oke nggih. Itu nggih sedikit terkait dengan apa arti ditangguhkan, dibebaskan dan tidak dipungut ya. Kalau PPN nanti diisinya tidak dipungut, aturannya memang demikian ya dari Direktorat Jenderal Pajak itu demikian. Oke. Bila ada SKB atau surat keterangan bebas itu juga demikian. Pasti di sana tertulisnya sudah dipastikan nggih. Biasanya tidak dipungut nggih. Itu antara pajak dan bea masuk. Perbedaannya di situ. Jadi untuk pengisian dokumen yang lain, misalkan BC27 ya. Misalkan BC27. Nah, silahkan juga kembali lagi ke artian tadi. Apa yang disebut tidak dipungut, apa yang disebut dibebaskan, dan apa yang disebut ditangguhkan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada hal lain yang pernah kami temukan. Ini ternyata kosong blong, Bu. Tidak diisi sama sekali. Saya juga heran kenapa bisa masuk ke sistem. Ya, ada kalanya mungkin sudah diisikan oleh teman-teman yang membuat dokumen, tapi sistem tidak meresponnya atau dan lain-lain. Nah, ini pernah kami temukan demikian, kosong. Nggih. Hati-hati nggih untuk pembuatan ini. Nah, jenis pungutan inilah yang ingin saya tekankan di sini. Tidak semua ya. Jadi hanya ada di jenis pungutan ini, kemudian ada di HS ya. Terus lanjut saya kira yang ini tidak usah nggih. Yang setelahnya ini lembar berikutnya. Lanjut ini sama. Oh ya, ini balik lagi ke tadi Mas Erik. Nah, tadi kan ada kode barang, uraian barang. Nah, BC23 teman-teman Eksim apabila membuat uraian barang ini saya sangat senang karena di sini uraian barangnya jelas, spesifikasinya jelas. Ya mungkin hanya kurang merek, tapi merek bisa sudah terbaca juga kadang-kadang, kemudian tipenya, ukuran juga mungkin sudah bisa terbaca di tempat lain, mungkin sudah bisa disampaikan, tapi di dalam keseluruhan pembuatan atau penulisan uraian barang. Nah, harapan kami juga demikian dengan dokumen pabean di TPB yang lainnya ya. Jadi kalau sekali lagi yang bagus itu biasanya pembuatan BC23 dan pembuatan 30. Yang di dalamnya ini ada 27, 261, 262, 40, 41, BC25 biasanya asal-asalan. Biasanya asal-asalan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa pabrik. Ya, sesuai kesepakatan teman-teman di pabrik itu. Padahal di Solo Raya ada 74 pabrik. Kalau semua pakai istilah masing-masing, bea cukainya
bingung. Nanti kalau ada pemeriksaan Inspektorat Jenderal, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, ya nemulah di situ impornya mesin single needle, gitu kan. Nanti di BC25-nya ditulis mesin jahit, kan gitu. Kayak Oke. gitu Pak Baroto. Oh, iya. Ya, itu ya Pak ya. Ternyata juga apa ya? Di lapangan itu juga macam-macam ya. Wah, iya kayak tahu, tempe juga macem-macem itu. Ini ada lagi yang mau disampaikan Pak Agung, atau mungkin ini sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin dari Bu Dina nih sebagai praktisi mungkin ada yang perlu ditambahkan Bu terkait dokumen BC23 ini. Kira-kira apa sih Bu? Mungkin Ibu pengalaman-pengalaman Ibu apa ya yang di lapangan itu yang sering Ibu jumpai itu ternyata ada sesuatu yang perlu di teman-teman yang lain ketahui itu apa Bu? Monggo Bu kalau ada yang mau ditambahkan Bu sebelum kita buka sesi tanya jawab ini kepada. Untuk Atau pertanyaan dulu. Iya mau menambah. Ayo, pertanyaan dulu nggak apa-apa deh. Seperti Pertanyaan dulu aja. Oke, mungkin ini jadi Bu Dina ini perlu kita gali. Bu Dina dan Pak Agung sebagai narasumber ini pengetahuannya perlu kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering-sering terjadi di lapangan dalam hal pengisian dokumen BC23 ini. Mungkin dari teman-teman yang ikut Zoom kali ini ada yang perlu ditanyakan. Ya, dari Eksim dulu Pak Baroto. Ya kan? Ada dua ya berarti ya, dari Eksim dan satunya dari pegawai kita. Ya, nanti setelahnya dari pegawai kita. Ya, monggo dari para Eksimer. Kira-kira apa ini yang menjadi kendala selama ini yang ada di lapangan ini terkait pengisian dokumen BC23? Yang mic-nya rusak nggak usah nanya. Mumet kita. Mas Imam kalau delek-delek. Kayaknya semuanya sudah hitung nggak capable ya. Ini kan apa ya, materinya memang basically memang diawali dengan yang dasar-dasar Bu. Jadi klinik kabar yang pertama kemarin kita angkat tema. Itu ada yang nanya itu. Mas Adi, Mas Adi, itu senang nek sing nang Mas Adi. Monggo Mas Adi di unmute. Ayo Mas Adi, monggo. Ya. Pagi Pak. Pagi Mas Adi, sehat ya? Sehat Pak. Mau nanya Pak, untuk di modul TPB itu untuk kolom pemilik barang, kemarin saya coba untuk diisi si pemilik barangnya dari Korea. Itu kalau diisi responnya reject Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Oke, sitok-sitok aja Pak Baroto ya. Pak siapa teman-teman pemeriksa PBC ada yang bisa menjawab? Siapa ini? Bantu menjawab. Ayo. Dari teman PBC ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Pak Adi tadi, Mas Adi? Kalau diisi pemilik barangnya dari Korea itu reject. Nah. Siapa nggak ada yang ingin membantu kami di sini? Tadi saya lihat koordinatornya PBJ ada tadi Yogi. Ada Pak Yogi Murtono. Pak Yogi, halo. Ya. Dina ini PBJ tua. Saya biar juga tua. Itu ada Yogi itu. Senyumnya dulu Mas Yogi. Pak Eko tadi ada pertanyaan dari Pak Adi terkait dalam hal pengisian dalam hal pemilik barang ya. Kalau diisi dari Korea kok reject. Iya Pak, tapi ini kita kan perusahaan maklun. Perusahaannya Maklun, bukan Pak Lun, bukan Om Lun. Kalau di Korea itu kan ada konseini sama
barang ya importir ya. Konsinyanya Apa itu? barangnya apa? 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 Kalau di BC23 itu kalau nggak salah itu ada konsinyasi sama pemilik barang. Nah, sip. Ini clue ini. Bukan clue tapi clue. Monggo, mungkin Pak Agung mau Oke, nggih. Nah, Jelaskan, Pak. oke ya. Pak Yogi tadi menyampaikan bahasa Inggrisnya pemilik barang itu apa, Mas Adi? Bu Dina juga mungkin bisa bantu, consignee. Ya toh? Nah, kenapa di sana ditulis pemilik barang? Itu untuk memudahkan, sebenarnya bukan hanya untuk bea cukai ya. Karena pemilik barang ini dulu keinginan dari teman-teman yang lain, gitu kan? Instansi yang lain, gitu kan? Nah, sebenarnya di dalam perdagangan internasional, pemilik barang ini adalah consignee. Ya, ingat, consignee. Ya. Jadi dalam hal ini di sistem kita, ya, sistem kita akan mengadopsi consignee, walaupun di bahasa Indonesia akan menjadi pemilik barang. Nah, Mas Adi, saya balik nanya, Korea ini yang ditulis sama dengan pemasoknya bukan? Bukan, Pak. Jadi yang membuat purchase order ke supplier untuk mengirim barang ke Sunwo. Oke. Nah, entah apa yang terjadi di dalam sistem kita, oke ya, bahwa kita harus setuju dulu nih bahwa pemilik barang tadi secara internasional dalam perdagangan internasional adalah consignee. Sehingga di dalam sistem kami ada kemungkinan disesuaikan dengan hal ini. Jadi sebenarnya siapa sih consign? Consign itu arti bahasa Indonesianya apa ya? Yang menerima barang toh? Ya kan? Nah, kalau yang menerima barangnya luar negeri kan jadi aneh. Gitulah. Itulah kemungkinan kenapa di-reject gitu loh. Ada kemungkinan di sistem kita itu sudah dipatri di sana hanya untuk tujuan Indonesia saja. Ada kemungkinan seperti itu ya, karena saya CISA yang sekarang pun semua masih meraba-raba. Tapi filosofinya seperti itu. Pemilik barang itu adalah consignee. Lupakan terkait dengan CMT, dengan maklun ya, karena dua ini adalah terkait dengan nanti hak dan kewajiban terkait dengan perpajakan. Oke nggih, tapi secara international trade itu berbeda. Ya. Oke nggih. Jadi jangan diisi yang di luar negeri karena secara hukum yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu kan PT Sunwo yang ada di Indonesia. Kan gitu toh. Gitu nggih, Mas Adi nggih. Tadi sudah nyebutkan jempol, saya minta jempol 4-nya ditampilkan. Tapi kalau BC40 itu kan ada identifikasinya pemilik barang dan penerima barang gitu, Pak. Jadi mungkin saya agak rancunya di situ ya. Makanya kita ngobrolnya per dokumen, Bos. 40 nanti ya, ojo ke susu. Oke. Kolom-kolomnya beda gitu. Oke ya, gitu ya. Berarti ini next klinik kabar ketiga BC40 nih Pak. Nanti kita bicarakan. Ya. Wah, mau 40, 41, 261, 262 dan seterusnya. Pokoknya dimulainya dari yang paling dasar. Begitu. Supaya tidak ada perbedaan pendapat antara kami sebagai petugas dengan teman-teman dari Eximer. Mas Eko, kita sekarang menuju Mas Eko. Atau bertanya? Pak Eko mau menambahkan? Atau ada teman-teman yang mau bertanya? Di unmute dulu. Atau cuma mau numpang lewat ketawa aja nggih? Senyum aja. Oh yeah.
Monggo ada yang mau ditambahkan Pak Agung, Bu Dina, ada yang ditambahkan ini? Pengalaman Bu Dina sendiri Bu, kalau teman-teman mungkin Bu Dina tidak mengerjakan sendiri ya. Kalau dapat Izin Pak Agung, laporan, izin tanya Pak Agung, selamat pagi. siapa ini? Pak Yogi ya? Yogi nih kayaknya suaranya. Pak Eko tadi sudah, Pak Yogi. Pak Pak Eko Yogi. hanya senyum. Izin tanya Pak Agung. Oke. Selamat pagi Pak Agung, Pak Baroto yang selalu ceria di BHP Solo yang kami banggakan. Pak Nanang, Ketua PKB dan rekan-rekan. Pak Nanang hadir. Mohon izin, ini kita kan ada mandatori CISA 40 yang baru ya. Ada beberapa kabar yang sudah piloting atau trial. Sambil kita saling konfirmasi, kemarin itu PT BML sudah menggunakan CISA yang baru 23. Kendalanya itu ketika udah piloting, tapi di Semarang mungkin belum menggunakan CISA yang baru. Jadi barang sudah sampai di Kaber, tetapi sistem belum bisa ditutup. Mas PT BML bisa monitor, Pak Kis, mohon izin. Pak Kis, dari BML. PT BML ada perwakilan? Tadi saya lihat ada nih. Pak Kis, Mantuan. Toilet. Nah, gimana? Apakah Eximer lain ada yang sudah pakai BC23, C4, pakai C40? Mohon konfirmasinya. Demikian, Pak Agung. Oke, Pak Kis ada ya? Tuh. Oke, monggo Pak Kis. Monggo Pak Kis. Pak Ikut Kis. rombiongi kita nih Pak Kis. Monggo, ditunggu suaranya. Mic-nya apa? Unmute. Suaranya nggak ada nih. Sudah di mic-nya di unmute. Nah itu Pak, dideketin itu kok. Belum kedengeran Pak Kis ini Pak Kis suaranya. Mic-nya berebut rawi. Wah, mic-nya rusak. Mau aku pinjemin jauh banget. Mic-nya ono SN ini pora. Enggak kedengaran tuh Pak Kis, gimana ya, dilepas itu ya wes, dilepas colokannya itu langsung dari handphone atau PC-nya aja, laptopnya. Ini di sini Mas Cipto ada enggak ya? Mohon maaf Pak Kis, belum bisa terdengar. Belum bisa terdengar itu Pak Kis. Mungkin ada kendala di mic-nya nggih. Yang lain Pak Agung ada mau diituin? Nah, ini ya, memang sebenarnya ini beside the point ya. Bahasa kerennya gitu. Kita sedang ngobrolin cara pembuatan dokumen ya. Kalau ini terkait dengan sistem yang dipakai ini. Sekarang ternyata oleh teman-teman kita diminta untuk sudah mempraktekkan gitu ya. Sudah mempraktekkan CISA 40 ya. Tanjung Emas karena masih pada bingung ya kan. Karena kemungkinan besar volume pekerjaan mereka, frekuensi pekerjaan mereka itu sangat besar. Jadi tentu saja mereka akan banyak mengalami kendala apabila mereka menggunakan CISA 40. Okay. Nah, kemudian di Becus sudah diminta untuk mempraktekkan CISA 40. Nah, ini ya, tentu saja nanti apabila kita sending 40 sudah bisa dipastikan ya akan ada satu permasalahan dengan pelabuhan bongkar, pelabuhan tujuan dalam hal ekspor maupun impor. Ya. Nah,
Ini nanti bisa dibicarakan dulu Pak Kis dengan teman-teman di PDAD. Tetapi yang bisa terbaca saya di sini adalah ketika Tanjung Emas belum melaksanakan C140 karena memang belum dimandatorikan di Tanjung Emas ya, dan status Bea Cukai Solo pun juga baru piloting, tetapi sudah diminta untuk menggunakan 40 ya. Maka itu berarti C140 dalam tahap pembelajaran, yang bisa juga berarti bahwa Pak Kis juga harus membuat BC23-nya dengan menggunakan C1 TPB agar bisa link dengan teman-teman di Tanjung Mas, dan sudah bisa dipastikan apabila Tanjung Mas belum menggunakan C140, demikian juga yang harus disampaikan ke mereka. Ya, kecuali dokumen pembuatan 40, 41, ya 261. Kalau 261 apabila apabila subkon itu dilakukan di sekitaran Solo Raya, nah silahkan, karena nanti 262-nya juga disampaikan di Surakarta, no problem. Oke. Tapi yang terkait dengan ekspor dan impor, yang notabene bahwa untuk kedua hal tersebut jauh lebih besar dilakukan di kantor lain ya, karena impor ekspor di Adi Sumarmo itu kawasan berikat nggak ada, yang pakai hanya kita sama eksportir importir umum ya. Jadi sudah bisa dipastikan 100% ya, BC23 itu datangnya dari Tanjung Mas, dari Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, dan mungkin sebagian kecil dari Perak. Jadi apalagi ada kaitannya dengan kantor lain. Nah, nanti ya apabila memang diminta untuk membuat C1 di 40, ya bersabar dulu Pak Kis, karena C1 TPB juga harus dibuat. Oke. Jadi sebenarnya C140 ini dalam rangka pembelajaran. Mungkin nanti akan kami bicarakan ya, Pak Baroto akan mencatat hal ini, dan kemudian nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman di PAD bagaimana yang seharusnya. Kalau memang harus membuat dua, ya nanti nggak apa-apa belajar membuat dua, karena bagaimanapun juga nanti apabila kesulitan datangnya ketika pas mandatori, ya itu akan sangat kacau. Lebih baik kita tahu lebih awal ya daripada kita tahunya di belakang nanti. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman Eksim yang sudah mencoba membuat dokumen-dokumen dengan 40 dengan segala kekurangannya. Demikian Pak Kis, Pak Baroto, monggo. Ya, waduh, waktunya ini Pak Agung sudah melewati waktu nih. Terima kasih pada para peserta ini online klinik KABER ini. Yang pertama kemarin saya lihat itu pesertanya 94, nah, sekarang sudah 116. Ini akan kita teruskan, program klinik KABER ini kita akan terus nanti periode 1, 2, 3, dan kita pengen juga masukan dari para pengguna jasa. Mau pengennya seperti apa sih? Ini kok materi tema yang diangkat kok terlalu mendasar. Kemarin pengisian 230, sekarang 23. Nah, ini memang kami berembuk internal dengan Pak Agung ini, memang kami ingin mengawalinya itu dari dasar, Ibu. Jadi supaya tidak ada perbedaan nanti di lapangan, baik antara eksimer ataupun dengan petugas kita yang ada di lapangan. Terkait nanti ke depannya, kita juga pengen masukan-masukan. Mau seperti apa sih ini? Kita bikin sesantai mungkin, tapi ya memang masih masih compang-camping lah ini, kita mau formatnya mau seperti apa ini. Nanti bila ada usul terkait dengan formatnya mau seperti apa, monggo disampaikan ke kami, ke PLI, ke saya ataupun Pak Agung. Pak,
formatnya yang enak Pak, narasumbernya dihadirkan yang praktisi-praktisi yang lebih apalah gitu lah, biar ini pokoknya semuanya dari kita untuk kita ya. Mungkin itu Pak Agung, Bu Dina, terima kasih atas rawuhnya ini. Terima kasih Pak. Jangan kapok nanti kalau punya unek-unek lain, oh saya ada gini masalahnya yang banyak itu di dokumen ini. Nanti saya akan usul, akan hadir gitu sebagai gitu. Kita minta waktu, tidak menutup kemungkinan juga dengan eksimer yang lain ya. Ikut Izin dengan Pak Agung, kami. izin Pak Baroto. Oh ya, ini apalagi Itu Pak Yogi. ada pertanyaan dari PT CWI tadi, jangan sampai double aplikasi. Itu pertanyaannya, Pak izin bertanya, kalau tadi disampaikan membuat 2 dari TPB dan CSA 40 dan diresponkan semua, nanti kalau double apakah tidak jadi masalah? Karena ini kan CSA 40 masih mandatori ya. Mandatori berarti, belum mandatori. Berarti mungkin sebaiknya yang dipakai yang CSA lama dulu ya Pak Agung ya. Gimana Pak Agung? Oke, ini Mbak Fanti ya. Fanti narkoba, Fanti korupsi, Fanti Sardi, banyak banget. Tapi saya ingin sebelum jawab ini mau nanya Bu Dina dulu, Mbak Fanti nanti sebentar ya. Kalau sebentar Pak Broto nggih, soalnya kita sudah ada ditemanin Bu Dina nih di sini. Menurut Bu Dina atau apa yang ingin disampaikan Bu dalam pembuatan BC23 itu di Tunhong sendiri, silahkan, atau ada informasi lain terkait dengan BC23, monggo Bu. Apapun itu terkait dengan BC23 dalam pembuatan, dalam hal yang lain, monggo silahkan. Iya, Mas Nur Pak Agung. Jadi untuk pembuatan BC23, saya secara pribadi itu menekankan untuk nomor BL itu agar dimasukkan dengan benar untuk menghindari pembatalan. Nah ini asik-asik nih. Nah, terus untuk jumlah kuantiti, karena kita kan nggak bisa ada pembetulan ya, jadi kuantiti itu harus fix. Terus untuk yang ketiga ya paling kita mengecek kembali untuk kode HS itu udah betul atau belum. Hanya itu aja sih yang pokok. Jadi tampaknya ini Ibu ingin menyampaikan himbauan, sekedar bukan sekedar sharing. Nah, jangan sampai ada pembatalan. Betul Bu, karena kami juga pusing nanti kalau ada pembatalan. Ini bisa atau enggak gitu kan, dan seterusnya. Karena pagi tadi pun kami ngobrolin terkait dengan pembatalan gitu loh. Yang pastinya kalau teman-teman di kabar nanti kami ini salah, ini begini, ini harus dibatalkan, tapi kan ya nanti dulu lah, kok iso salah kan gitu, seharusnya kan gitu cara berpikirnya. Kemudian terkait dengan isian quantity ya, tolong benar-benar cek and recheck sebelum input, walaupun tugasnya banyak Bu. Terus satu lagi tadi apa Bu? Terkait quantity pembatalan HS. Kalau HS tadi sudah kita bahas. Cek and recheck perlu, dasarnya adalah BTKI 2022 ya, atau PMK 26 kalau nggak salah tahun 2022. PMK 26 /PMK 010 /2022 jangan hanya mendasarkannya ke bill of lading. Ingat berlaku kepada teman-teman bea cukai dan eksimer. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Mohon izin Pak Agung. Wah, ini mohon izin. Anto Pak dari Global Indo. Wah, sudah bisa. Sudah Pak. Izin Pak Baroto. Siap. Ya. Monggo. Yang terkait tadi pertanyaannya teman kita ini Mas Adi, Pak Adi ya dari Sunghong. Itu tadi masalah pemilik barang. Untuk di aplikasi TPB memang betul itu belum bisa untuk NPWP 00 pemilik barang. Karena kemungkinan dari Dirjen Pajak itu belum terkoneksi antara TPB. Tetapi yang di CI 40 ini sudah bisa diterima atas pemilik barang dengan NPWP 00.
Globalindo saat ini sudah pakai BC23 dengan CISA 40 Pak, dan itu tidak ada kendala. Terkait tadi dari BML, itu memang benar. Dari Semarang itu ada beberapa memang belum bisa ditutup. Di sini juga sama seperti itu Pak. Jadi mungkin dari Semarang belum menggunakan CISA 40 tadi, jadi sehingga belum bisa di get in di perusahaan kabar. Kemudian yang tadi pertanyaan dari CWI, itu pertanyaannya apakah nanti tidak double BC23 TPB dengan CISA 40? Sesuai dengan apa kemarin sosialisasi atau Zoom dari pusat, memang itu disarankan untuk menjalankan CISA 40 dalam saat ini belum mandatori, tetapi kalau jika ada kendala di CISA 40 itu bisa menggunakan kembali BC23 TPB, bukan berarti harus dua-duanya dikomunikasi. Seperti itu sih Pak Agung, Pak Broto, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih juga sudah mengingatkan kami Pak Mas Santo. Saya hanya kenal di nomor WA-nya kalau ngechat. Baru lihat kali ini kayaknya saya. Iya, Mas Santo. Sudah pernah Pak, sudah pernah ya? dulu. Iya, dulu waktu maafkan, ada. saya masih muda jadinya sering lupa. Sudah, ya. Iya, sering ngobrol kita. Ya. Oke, itu tadi yang ingin saya sampaikan Pak, Mas Santo terkait dengan pertanyaan Mbak Fanti ya tadi ya. Ya memang juga begitu juga arahan dari teman-teman PDAD ya. Apabila mengalami kendala BC40 silahkan membuat BC23. Bukan berarti harus membuat double ya. Mungkin kalau kalimat saya terdahulu salah mohon dimaafkan ya. Nanti akan kita jawab tersendiri. Nah, berarti ya, dan sayangnya kita harus tahu dulu nih pelabuhan bongkar ataupun pelabuhan bongkar impor dan atau pelabuhan muat ekspor kita harus tahu dulu nih. Ini mau kemana? Itu kan mau ke Priok. Kalau Priok sudah 40 belum ya? Mas Santo sudah pernah ke sana ekspor ataupun BC23-nya? Jadi ya? Untuk CISA 40 ini saya sudah menggunakan semua dokumen kecuali yang ekspor, Pak. Oh, kecuali yang ekspor ya? Iya. Oke. Yang ekspor belum. Oke. Gitu ya, mungkin bisa menjadi referensi ya, Mbak Fanti ya. Dan Mas siapa tadi? BML, Mas Kis. Ya. Halo Kis. Kiss me please. Sedangnya asik ya bahasa Inggris. Ya, ada lagi? Mbak Fanti mungkin masih kurang jelas ya. Oke. Itu tadi tapi yang jelas ya, kita harus paham dulu nih. Kalau Mas Anto tadi punya trik kalau untuk 30 belum dulu gitu kan. Menimbang karena beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Mas Anto. Oke, saya kira juga silahkan bisa jadi referensi. Tapi ya nggak ada ya, misalkan membuat dua, kalau BML tadi kan sudah membuat BC40-nya ini, tapi kan gagal ya kan, karena yang tidak akan mungkin terjadi komunikasi karena Tanjung Emas masih menggunakan TPB kan gitu ya kan. Nah ini kan ya terpaksa kan BML harus membuat lagi nih apabila dokumennya masih ini loh, masih anget-anget loh, jangan udah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu kan. Ini akan susah nanti. Jadi nanti komunikasi aja di grup Eximers itu saya kira akan bagus juga. Nanti bisa dikomunikasikan kami setelah ada keputusan dari teman-teman ataupun silahkan nanya ke kami secara pribadi. Mbak Fanti gitu ya, kira-kira jawabannya ya. Oh, izin meneh, ditutup meneh. Ngilang nih Mbak Fanti. Halo Mbak Fanti. 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 Lalu. Mbak Fanti. Mbak Fanti ada dua patah kata disampaikan Mbak Fanti. Jelas Pak, terima kasih.
Jelas ya? Selama ini sih, ya, kami sih yang BC3 dari C sama Apple ada masalah. Iki ndak Mbak Fanti iki. Ayo ngaku jenenge sapa? Oke gitu nggih. Ya. Nah, oke, terus gimana nih Pak Baroto? Tadi ada yang nanya banyak yang di sana itu. Oh, Mbak Fanti tadi udah, TBI sudah. Mas Yogi nanya juga tuh, gimana tuh? Atau nanti kita ngobrol di internal aja? Iya, dilihat. Sudah, molornya sudah. Hah? Yongjin ada? Ini nih. Oh, ini dari Yongjin ini. Saya bacakan. Mohon izin Bapak. Mbak Ari atau siapa nih? Ya nanti data Mbak Ari. sesuai ID. Tulisan Kita menyelesaikan ID. Dikasihkan Pak Tatang. Yongjin. Sudah clear untuk ID-nya. Itu kan ditutup Pak, katakanlah. Citra. Oh, suaranya Mas Imam gitu. Bareng iso mikir terus ngomong terus ora ditakoki gak ngomong iki. Ndi Mas Imam. Kalau misal double dibuat dokumen lewat C40 dan TPP juga tidak bisa, Pak. Oh. Karena nomor AWB pada BC11-nya kalau sudah dipakai, pasti akan Bener juga. Cuman sayangnya kalau 40 kan nggak bisa diterima oleh Tanjung Emas, kan gitu. Sayangnya begitu. Jadi mungkin malah akan jadi dokumen menggantung. Izin Pak Gung. Ya. Buat izin berapa hari? Izin berapa hari? Ya, 1 hari. 1 hari. Yo wes ojo ngomong. Nah izin. Piye toh? Ini apa namanya? Buat trial tuh dokumen yang lokal-lokal aja. Contohnya ya 261, 262. Kalau yang melibatkan kantor lain belum tentu kantor lain pakai C40 karena akan nanti berbeda ini aplikasi. Demikian, Agung. Oke, terima kasih. Pak Baroto ini saya kira bisa jadi catatan kita nih nanti bicarakan. Ya. Ini waktu juga ini udah molornya udah banyak ini. Terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya para bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu yang dari Eksim kawasan Berikat. Kita selalu akan berevolusi ini, klinik KABER ini. Nanti untuk materi ke depan mungkin ada masukan, ya nggak cuma di materi Pak Agung ini. Konsepnya mau seperti apa, kalau memang itu kita bisa lebih mendekatkan pada para pengguna jasa, kita akan lakukan. Atau mungkin nanti suatu saat mungkin kita bikin klinik KABER-nya langsung on the spot di sananya. Ayo saja. Nah, ini masukan aja. Atau mungkin ada masukan-masukan yang lain. Mungkin itu dulu Pak Agung. Ini terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut nanti di klinik KABER selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Selamat bertugas. Salam sehat. Terima kasih. Matur nuwun. Mas Imam CMI. Matur nuwun. Matur nuwun sedaya.